Hello, grade 3, good morning. Today we will study about parts of flowering plants. We already start for chapter 4. Ya, kita sudah mulai masuk ke chapter 4. It's about plants. So in this chapter we are going to learn to study about plants. Oke, yang akan pertama kali kita pelajari di chapter 4 ini adalah parts of flowering plants. By the way, Miss lupa ada di halaman berapa, but if I'm not mistaken, kalau nggak salah ya, itu ada di halaman 92. So, kalian sambil ngelihat video Miss, boleh sambil dibuka juga ya bukunya. Oke, let's go. Well, plants, there are two main groups of plants. Jadi ada dua kelompok utama pada tumbuhan, ya. Yang pertama, the first one is non-flowering plants. Okay? Nah, yang kedua itu adalah flowering plants. Okay? We will study it together. Yang dimaksud non-flowering plants itu adalah tanaman yang tanpa bunga ya, atau yang tidak ada bunganya. Nah, kalau flowering plants itu artinya adalah tanaman yang berbunga atau ada bunganya ya. Oke, contohnya tuh apa aja sih Miss? Well, let's see to the examples. For example, by the way ini Miss ambil gambarnya sama kayak di buku kalian ya. So kalian bisa lihat di bukunya juga supaya lebih jelas lagi. Yang pertama itu contohnya ada mosses ya. Jadi contohnya itu yang non-flowering plants itu adalah mosses, and then just like ferns ya. Jadi tanaman-tanaman ini adalah tanaman yang tidak berbunga. Contohnya lagi for example like grass ya, kayak rumput. Nah, itu kan adalah tumbuhan yang tanpa bunga ya. Oke, nah kalau flowering plants ya berarti adalah tumbuhan yang ada bunganya ya. Oke, for example just like sunflower plants, rose plants ya. Jadi tanaman-tanaman hias gitu ya. Biasanya ya tanaman bunga. Nah, usually biasanya nih kalau flowering plants, kalau tumbuhan yang berbunga, yang ada bunganya, dia juga biasanya suka menghasilkan buah ya. Contohnya kayak mango trees ya, kayak pohon mangga. Dia itu kan ada bunganya ya. Setelah bunganya sudah tidak ada, baru akan muncul buah. Nah, tapi tidak semua pohon ya yang berbunga itu adalah yang berbuah juga. Kebanyakan sih seperti itu, tapi tidak semuanya ya. Ada yang hanya menghasilkan bunga saja. Contohnya kayak tumbuhan-tumbuhan bunga ini ya. Oke, nah tadi kita udah melihat example atau contoh-contoh dari non-flowering plants and also flowering plants. And now let's see together two flowering plants ya, two parts of flowering plants atau bagian-bagian dari flowering plants ya. Oke, nah kali ini kita lihat sama-sama ya. Oke, yang pertama itu Miss punya flowering plants nih di sini. By the way, ini sama juga ya kayak di buku kalian ya, so bisa dilihat juga di buku. Nah, kita lihat nih yang paling atas ya, the toppest of these plants, yang teratas dari tumbuhan ini adalah flower ya. Kalian semua pasti tahu ya. And then this one nih yang paling panjang dari tumbuhan ini adalah stem ya. And then biasanya nih warnanya green ya. Warnanya hijau. This one is leaf atau daun ya. Nah, selanjutnya bagian yang paling bawah, the bottom
the most bottom of the plants itu adalah roots atau akar. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari flowering plants atau tumbuhan yang berbunga, ya. I hope you remember about this part of a flowering plant supaya nanti kalau ada UH atau ada ujian atau Miss nanya, kalian ingat ya. Jadi harus diingat terus. You have to remember it, ya. Oke, nah karena kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari flowering plants nih ya, ada flower, the leaf, roots, and also stem. Kali ini ya kita akan belajar tentang bagian-bagian tersebut one by one atau satu-satu ya, kita pelajarinya ya. Nah yang pertama itu ada leaves. What is leaves? Leaves adalah daun ya. Nah, leaves come in different sizes, shapes, color, and texture. Kalian bisa lihat di halaman sampingnya ya. Itu berarti halaman 93 kalau Miss nggak salah ya. Pokoknya di next page-nya. Nah, jadi di sini daun itu berbeda tumbuhan, pasti daunnya juga berbeda ya. Berbeda bentuk, berbeda ukuran, terus warnanya juga berbeda dan teksturnya juga berbeda. Di sini kalian bisa lihat macam-macam jenis daunnya. Ada yang bentuknya circle, ada yang oval, ya, ada yang bergerigi, ada yang segitiga juga, ya. Nah, itu dari bentuknya. Lalu size-nya, dari ukurannya. Daun itu ada yang kecil ya, ada yang small, and there is also the big one. Ada yang besar juga ya. Terus kalau dari colorsnya nih, from the colors kita bisa lihat di sini. Leaves is not green ya, is not about green. I mean seluruh daun itu nggak cuman warnanya green ya, ada yang yellow and then also red ya, and many more colors. Again, I think pasti di luar sana ada banyak lagi ya warna-warna daun yang bermacam-macam. Selain itu, teksturnya mereka juga berbeda-beda. Berbeda tumbuhan pasti berbeda tekstur dari daunnya. Ada yang licin ya, ada juga yang seperti berbulu gitu. Itu juga ada yang daun seperti itu ya. Oke, nah it's all about leaves. Well, next ada flowers ya. Nah, flower has a nice color and nice smell. Pasti kalian tahu banget deh kalau flower itu warnanya banyak ya. Ada macam-macam warnanya dan wanginya atau harumnya juga berbeda-beda. Ini yang membuat ya, this attracts insects, itu yang membuat serangga-serangga menjadi tertarik sama tumbuhannya, sama flowersnya ya. Nah di sini kalian juga bisa lihat di halaman berikutnya ya, halaman selanjutnya bisa dibuka lagi ya bukunya. Itu ada macam-macam flowers. Nah di sini dari colorsnya kita bisa lihat kalau ini berbeda-beda. Contoh yang pertama nih, ini ada pink color ya. It has pink color. This is water lily. Nah, ini ada bunga lili nih, warnanya pink ya. And then setelah itu nih, this one. This is daisy flower. Ya, ini bunga daisy warnanya white. Terus yang ini ada cauliflower. This is purple. By the way, cauliflower can be eaten. Ya, jadi kalian boleh makan cauliflower karena ini bisa dimakan ya. Oke, and then selanjutnya ada the flowers of papaya. Well, di sini bisa kita lihat ini adalah bunga dari pohon pepaya. Oke, nah biasanya nih bunga-bunga yang ada di sini memiliki nice smell atau harum yang wangi ya, atau harumnya enak gitu. But do you know about the bad smell flower? Kalian pasti tahu deh, ada juga bunga yang memiliki
harum yang tidak enak, atau ya it has bad smell. Dia punya bau yang tidak sedap ya. Contohnya seperti Rafflesia, bunga Rafflesia atau bunga bangkai. Dia adalah bunga tapi dia memiliki wangi yang tidak sedap ya. Okay, well it's all about flowers. Nah, tadi udah belajar leaves, sekarang flowers. Nextnya ada roots ya. Roots itu adalah akar. Well, roots anchor the plant in the soil and keep it upright. Oke, jadi fungsi dari roots atau akar ya itu roots itu adalah hal yang paling penting pada tumbuhan karena fungsinya itu sangat penting ya, fungsinya sangat utama, yaitu membuat plants-nya ya to keep upright, untuk tetap tegak ya, untuk membuat plants-nya atau tumbuhannya tetap tegak. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau tumbuhannya besar ya, if the plant is big, the roots also big. Oke, jadi kalau tumbuhannya besar, akarnya atau rootsnya itu juga pasti besar. Kalian bisa lihat nih di contoh yang pertama. We can see here, this is a big tree. Ya, ini ada pohon yang besar banget. Kalian bisa lihat di sini, pohonnya besar ya, batangnya besar. Nah, kalian bisa lihat juga kalau rootsnya di sini juga banyak dan besar juga. Jadi kalau pohonnya besar, pasti akarnya juga besar. Karena apa? Karena itu membuat batangnya tetap tegak. Jadi dia tidak jatuh gitu ya batangnya atau pohonnya. Jadi ditopang sama akar atau roots. Oke, selanjutnya ya. Ini kalau di buku kalian itu sampingnya big tree ada carrot. Ya, kita ke carrot dulu ya. Oke. The carrot, ya, the root of the carrot plant store food. Oke, by the way, I hope you like to eat carrot ya. Semoga kalian suka makan carrot ya. Nah, kalau kalian suka makan carrot, selama ini kita itu memakan akar dari pohonnya ya. Jadi carrot itu merupakan akar dari pohonnya. Karena kita bisa lihat di sini ya, carrot itu tumbuhnya di dalam tanah. And then di atasnya nih ada pohonnya, ada batangnya, ada daunnya ya. Jadi selama ini kalau kita memakan carrot, kita itu memakan akarnya ya. Oke, by the way, kalian harus sering-sering makan sayur ya, atau makan carrot because this is very good for your eyesight. Oke. Nah, next there is a small plant over here. Ya, berikutnya ada tumbuhan yang kecil di sini. I think this is just like grass. Kayak gambar rumput ya, tapi rumputnya yang agak panjang I think. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama ya, kalau tumbuhan ini memiliki batang yang kecil. It has small stem, right? Dia memiliki batang yang kecil. Karena dia memiliki batang yang kecil, maka akarnya juga kecil. Kalau yang tadi, dia batangnya besar, akarnya juga besar. Tapi kalau yang ini, di tumbuhannya kecil, akarnya juga kecil. Okay? So it depends on the plant itself. Jadi itu tergantung pada tumbuhan tersebut sendiri. Ya, kalau tumbuhannya kecil, akarnya juga kecil, gitu ya. Oke, nah selanjutnya ini adalah water lettuce. Ya, ini ada tumbuhan lettuce nih di sini. Kalian bisa lihat ya, kalau dari gambar nih, tumbuhannya dengan akarnya memiliki ukuran yang sama ya, is it? Oke. Nah, kita bisa lihat juga di sini kalau akar itu tidak hanya yang keras gitu ya, yang seperti ini nih, tapi akar juga ada yang lembut ya, seperti water lettuce ini. Jadi dia ini biasanya hidupnya di air, and then akarnya itu banyak
kayak bercabang-bercabang banget gitu ya. Tapi dia akarnya tidak begitu keras. Oke, well it's all about roots. Nah, tadi kita udah belajar leaves, flowers, and roots. Now, the last one, it's all about stems atau batang ya. Stem supports the plant to keep it upright. Oke, jadi stem itu membuat tumbuhannya tetap upright atau tetap tegak ya. Well, by the way, stems has same function with roots. Oke, jadi stem itu fungsinya sama ya kayak akar. And di sini kita bisa lihat kalau stem itu dibagi menjadi dua ya. Stem has two types. It can be woody ya, and non-woody. Jadi stem itu ada dua fungsinya. Ada dua tipe atau ada dua jenis. Ada yang woody, ada yang non-woody. Nah, kalian tahu nggak woody artinya apa? Dari kata wood ya, artinya kayu. Jadi woody itu berkayu. Contohnya kalau batang yang berkayu itu seperti tanaman besar ya, pohon-pohon besar. Nah, dia kalau misalnya kita potong, kita bagi dua ya, pasti kelihatan akan ada kayunya. Ya, this is woody plants yang kita bilang woody plants. Tapi kalau non-woody berarti itu adalah tanaman yang tidak berkayu. Contohnya corn plants ya. Contohnya ada tanaman jagung nih. Kita bisa lihat ya, batang dari jagung ini kecil. Biasanya kalau yang batangnya kecil itu dia tidak berkayu. Tapi tidak semuanya juga sih ya, hanya beberapa aja. Nah, seperti contohnya lagi kalau kalian pernah lihat banana plants ya atau banana trees, pohon pisang, sama seperti corn plants ini ya. Jadi pohon pisang itu kalau batangnya kita bagi dua atau kita potong, dia itu dalamnya tidak mengandung kayu ya. Nah, hal itu yang kita sebut sebagai non-woody plants. Alright, well, we are already learned about parts of flowering plants, and I hope you are all remember about those yeah? Okay, well, thank you so much, and there is no task, nggak ada tugas ya. Well, thank you and good morning. Bye-bye.